Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa amadana bi asrarihi wa bikum amin. Takhsisul kitab bil kitab. Al-Quran ditaksis dengan Al-Quran. Nah, kalau tadi yang kita bahas itu taksis muttasil, nah sekarang kita akan bahas taksis munfasil. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, taksis muttasil adalah mukhassis, tidak bisa dipaham dengan sendirinya. Seperti lafaz ja'al qaumu illa zaidan. Kita tidak bisa memahami illa zaidan kecuali harus berbarengan dengan lafaz ja'al qaum. Ya, antum misalkan menemukan lafaz illa zaidan begitu saja, maka antum tidak akan memahami apa maksud dari illa zaidan kecuali dengan menyebutkan lafaz sebelumnya itu ja'al qaumu. Maka dengan menyebutkan ja'al qaumu antum bisa memahami apa yang dimaksud dengan illa zaidan. Nah, kalau taksis munfasil ini bisa berdiri sendiri dan bisa dipaham walaupun tidak ada lafaz sebelumnya. Nah, berikut akan banyak contoh-contoh dari taksis munfasil. Nah, jadi ketika beliau mengatakan taksisul kitab bil kitab, ini sudah memulai pembahasan taksis munfasil. Al-kitabu huwal Qur'anul azim. Yang dimaksud dengan al-kitab di sini adalah Al-Quran. Wa yajuzu takhsisu ba'di ayatihi al-'ammati bi ba'dihal khassati. Sebagian ayat Al-Quran yang sifatnya umum berlaku untuk semuanya itu bisa ditaksis. Ditaksis artinya dikeluarkan sebagian. Jadi lafaz umum tersebut, ayat yang umum tersebut kan menjangkau makna yang banyak. Seperti ja'a innal insan itu mencakup semua orang, banyak sekali. Tapi mungkin ada sebagian orang yang tidak masuk sehingga perlu untuk dikeluarkan. Wa qad waqa'a dzalika fi kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Dan taksis Al-Qur'an dengan Al-Qur'an itu sudah terjadi di dalam Al-Qur'an. Kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Kata Allah Subhanahu wa taala, perempuan-perempuan yang dicerai oleh suaminya, mereka akan menunggu, akan menjalani iddah mereka sebanyak thalathata quru'in. 3 kali quru, 3 kali suci. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Menurut mazhab Imam Malik 3 kali haid. Terlepas dari itu semua, arti dari ayat ini adalah perempuan yang dicerai. Nah, di sini ada lafaz mutallaqat. Kalau kita kaji, kembalikan ke lafaz umum sebelumnya, apakah lafaz al-mutallaqat ini umum? Iya, umum. Kenapa lafaz al-mutallaqat ini umum? Karena mutallaqat ini sigatnya jama' dan dimakrifatkan menggunakan al. Wal mutallaqatu. Ketika lafaz itu jama' dan dimakrifatkan menggunakan al, maka faidahnya adalah umum. Jadi semua perempuan yang dicerai, baik itu yang hamil, yang ditinggalkan wafat oleh suaminya, apalagi semuanya, yang anak kecil, yang belum didukhul, semuanya masuk. Yang penting sudah berpisah ya dengan suaminya. Iddah mereka semuanya 3 quru, 3 kali suci. Fadhahirul ayati yufidu anna kulla mutallaqatin 'alaiha an ta'tadda thalathata quru. Kalau kita lihat dari zahir ayat ini, semua perempuan itu akan menjalani iddah selama 3 kali sucian. Wa huwa yashmalul mar'atal hamil. Maka ayat ini, ayat mutallaqat, itu juga mencakup perempuan yang hamil, istri yang hamil. Kenapa dijangkau istri yang hamil tersebut? Karena menggunakan keumuman dari mutallaqat. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya al-mutallaqat ini lafaznya umum, mencakup semua perempuan yang dicerai. Lakin hadzal umumu asyamilu li ulatil ahmali khussah. Akan tapi keumuman dari ayat wal mutallaqat yang mana itu mencakup perempuan-perempuan hamil, istri-istri yang hamil, dikeluarkan tuh istri-istri yang hamil. Kenapa? Karena perempuan yang dicerai oleh suaminya atau ditinggal wafat oleh suaminya
iddahnya bukan 3 kali suci, tapi iddahnya sampai dia melahirkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Perempuan-perempuan yang hamil, istri-istri yang hamil apabila diceraikan oleh suaminya, ditinggal wafat oleh suaminya, maka iddahnya sampai mereka melahirkan. Jadi kalau kita melihat dari ayat ini, perempuan hamil iddahnya 3 kali suci. Perempuan hamil iddahnya 3 kali suci. Tapi karena perempuan hamil itu sesuai dengan hukum Islam tidak seperti itu iddahnya, dikeluarkan dengan lafaz wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Perempuan-perempuan hamil ketika dicerai oleh istrinya, oleh suaminya, maka iddahnya itu sampai melahirkan. Iddahnya sampai melahirkan. Di sini katanya taksis munfasil. Kenapa dikatakan taksis munfasil? Jadi mukhasisnya ini ya, lafaz atau ayat wa ulatul ahmali ayyada'na ajaluhunna ayyada'na hamlahun, ini mukhasisnya. Lafaz yang ditaksis al-mutallaqat. Taksisnya taksis munfasil. Kenapa dikatakan taksis munfasil? Karena lafaz atau ayat wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun itu bisa dipaham walaupun tanpa lafaz ini. Jadi misalkan ada orang baca wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Tentunya orang-orang bisa dengan mudah memahami ayat ini walaupun tanpa ayat pendukung sebelumnya. Beda halnya dengan lafaz illa zaidan tadi. Illa zaidan tidak bisa dipaham kecuali dengan menggunakan lafaz umum sebelumnya. Ja'al qaumu illa zaidan. Baru dengan mengatakan seperti itu bisa dipaham. Tapi kalau ayat ini bisa langsung dipaham tanpa harus memahami lafaz atau ayat sebelumnya yang ditaksis. Nah, maka seperti ini namanya taksis munfasil. Fayakunu iddatul hamilil mutallaqah biwad'il hamli la bi thalathati quru'. Sehingga iddah perempuan hamil yang dicerai oleh suaminya itu dengan melahirkan, tidak dengan 3 kali suci. Lah bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini sudah ditaksis. Makanya antum nanti paham apa ini maksud wal mutallaqat mukhassasah. Maksus. Sudah ditaksis. Ditaksis dengan ayat wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyada'na hamlahun. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathiran bis sunnah. Qala al-musannifu rahimahullah takhsisus sunnati bis sunnah. Ada hadis juga ditaksis dengan hadis. Amma takhsisus sunnati bis sunnati fajaizun liwuqu'ihi kadzalik. Adapun mentaksis hadis dengan hadis itu hukumnya boleh. Karena banyak sekali dalam hadis-hadis Nabi ada hadis yang ditaksis dengan hadis yang lain. Misaluhu, contohnya adalah fima saqatis sama'ul ushuruh. Di sini ada hadis fima saqatis sama'al ushur. Tanaman yang disiram menggunakan air hujan ada kewajiban zakat yaitu 1/10 atau yang dikenal dengan muasyarat. Wal muradu bisama huna al-matar. Al-mataruh yang dimaksud dengan as-sama di sini dalam hadis itu adalah air hujan. Jadi kalau kita mengambil keumuman dari lafaz fama fima saqatis sama al-usyur. Semua tanaman ataupun buah-buahan yang disiram menggunakan air hujan bukan dengan menggunakan biaya dari dia sendiri, maka itu ada zakatnya. Kalau kita melihat dari keumuman hadis ini, karena apa? Karena ma ini umum. Seperti yang kita katakan sebelumnya bahwasanya man dan ma itu umum. Wa huwa yufidu anna kulla thamarin aw zar'in suqiya bil matari fa inna fihi zakata wa hiya al-ushuru. Jadi hadis ini berfaedah bahwasanya semua tumbuhan, semua buah-buahan ataupun tanaman
apabila disiram menggunakan air hujan, maka di dalamnya ada kewajiban zakat. Zakatnya yaitu 1/10. Mencakup juga sawaun kana qalilan au katsiran, baik tanamannya itu sedikit ya. Panen, setelah panen dihitung semua hanya 10 kilogram. Maka dia tidak mempunyai kewajiban zakat. Tapi kalau kita melihat dari keumuman dari hadis ini, seolah-olah orang yang manen tanamannya, anggaplah beras, dia hanya manen 10 kilogram. Seakan-akan kalau kita melihat dari keumuman hadis ini, wajib zakat walaupun hasil panennya 10 kilogram. Wa hadza ma yufiduhu umumun nas. Ini yang kita paham dari keumuman hadis ini, hadis yang fi ma saqati sama al-ushur. Lakin, akan tetapi, ini ada lakin. Lakin ja'ati sunnatul mutahharah bima yufidu takhsisa hadzal umumi wa dzalika bi hadithi laisa fi ma duna 5 awsuqin sadaqatun. Akan tapi ada keterangan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain yang mentaksis atau mengecualikan dari keumuman hadis tadi fima saqatis sama al-usyuru, seperti hadis laisa fima duna 5 awsuqin shadaqah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kewajiban zakat pada tanaman yang ada di bawah 5 wasak. 5 wasak ini nisabnya zakat tanaman. Ya, kurang lebihnya ada di 500 ke 600 ini, wallahu alam. Yang penting yang dimaksud di sini adalah 1 nisab. Kalau tanaman tidak nyampe 1 nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Maka hadis yang tadi fima saqatis sama'ul usyur, semua tanaman yang disiram menggunakan air hujan wajib zakat, sedikit ataupun banyak. Hasil panennya 10 kilogram wajib zakat. Tapi kewajiban tersebut dikeluarkan dengan hadis laisa fi ma duna 5 awsuqin shadaqah. Kalau ada tanaman tidak hasil panennya tidak nyampe 5 wasak atau 1 nisab, maka tidak wajib zakat. Ini namanya taksis. Taksis apa? Taksis munfasil. Kenapa dikatakan taksis munfasil? Karena lafaz laisa fi ma duna 5 awsuqin shadaqah bisa dipaham walaupun tanpa ma sebelumnya. Wal ma'na annahu la tajibu zakatu fi zar'i wa thimari idza kana aqalla min 5 awsuqin. Jadi artinya tidak ada kewajiban zakat dalam tanaman ataupun buah-buahan yang kurang dari 5 wasak atau kurang dari 1 nisab. Wa inna ma tajibu fi ma balagha 500 awsuqin fama 5 awsuqin fama fawq. Jadi yang lebih dari 1 nisab itu yang wajib. Fama fil hadis al-awwal amun syamilun lima balagha 5 awsuqin aw dunahu. Maka hadis yang tadi ma yang ada di hadis ini umum. Ma, fima, umum, baik yang nyampe 1 nisab atau yang kurang 1 nisab ada kewajiban zakat. Tapi dikeluarkan keumumannya dengan hadis yang tadi. Faqasara al-hukma ala ma balagha 5 awsuqin bihadis. Kemudian hukum wajibnya zakat itu hanya diberikan pada tanaman yang hasil panennya itu nyampe 5 wasak. Nyampe 1 nisab dengan hadis laisa fi ma duna 5 awsuqin shadaqah ay wajibah kama taqaddama. Sedekah wajibah maksudnya zakat. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah.